Shalom dan selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Bagaimana kabar hari ini? Ibu harapkan semuanya dalam keadaan sehat. Perkenalkan, nama ibu Christine Marantika Putri SPD. Ibu berasal dari SMP Negeri 9 Batin Solapan. Baiklah, pada hari ini kita akan memulai pembelajaran agama kita dengan judul Menjaga dan Melestarikan Alam. Baiklah, Ibu harapkan anak-anak Ibu semuanya bisa mengikuti pembelajaran kita hari ini dengan baik. Baiklah anak-anak Ibu semuanya, kita akan memulai pembelajaran kita hari ini dengan judul Menjaga dan Melestarikan Alam. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 337 ayat 1 dengan judul Betapa Kita Tidak Bersyukur. Selanjutnya, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, pada saat pagi yang indah ini kami bersyukur buat kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, pada saat pagi ini kami akan memulai pembelajaran kami tentang menjaga dan melestarikan alam. Biarlah kiranya Tuhan yang memberikan kami hikmat pengetahuan sehingga kami mampu memahami dan kami mampu untuk melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, ini yang menjadi doa kami. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baiklah anak-anak Ibu semuanya, sebelum Ibu menjelaskan materi kita hari ini, Ibu akan menyampaikan apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita hari ini. Adapun tujuan yang pertama yaitu peserta didik mampu mengakui bahwa pemeliharaan Allah terhadap manusia dan alam lebih kuat daripada kecenderungan manusia untuk merusaknya. Yang kedua yaitu peserta didik mampu turut bertanggung jawab dalam memelihara alam. Yang ketiga yaitu peserta didik mampu menjelaskan pemeliharaan Allah yang terus berlangsung bagi manusia dan alam. Dan yang terakhir yaitu peserta didik mampu turut memelihara alam dan lingkungan hidup. Adapun kompetensi dasar kita hari ini yaitu mengakui bahwa pemeliharaan Allah dan keselamatan berlaku bagi seluruh ciptaan Tuhan, termasuk alam. Yang kedua, turut bertanggung jawab memelihara alam. Yang ketiga, mencari fakta yang berkaitan dengan pemeliharaan Allah terus berlangsung bagi manusia dan alam. Adapun yang keempat yaitu melakukan berbagai aktivitas yang menunjukkan keterlibatan aktif dalam memelihara lingkungan dan alam sekitar. Adapun ayat pendukung kita hari ini yaitu yang pertama tertulis dalam Kejadian 1 ayat 28 dan Kejadian 2 ayat 15. Anak-anak Ibu semuanya bisa membacanya di rumahnya masing-masing. Pembahasan mengenai alam dan lingkungan hidup dari perspektif iman Kristen selalu menarik, terutama karena ide tentang penciptaan, pemeliharaan, serta penyelamatan Allah yang dahulunya hanya dipahami dalam cakupan yang sempit, yaitu hanya menyangkut manusia dan lingkungan hidup, seolah-olah tidak termaksud rencana Allah. Apalagi jika dikaitkan dengan mandat yang diberikan Allah kepada manusia, seolah-olah manusia hanya diperintahkan untuk menguasai alam. Akibatnya, manusia berbuat semena-mena terhadap alam tanpa memikirkan kelestarian dari alam itu sendiri. Nah, pada pembelajaran sebelumnya, sudah banyak dibahas tentang pemeliharaan alam dari segi teologisnya. Ya, kita sudah belajar betapa baiknya Allah Sang Pencipta dan Pemelihara. Ia memberikan alam sebagai tempat kita, sebagai tempat manusia untuk hidup dan bertumbuh. Ia memelihara seluruh ciptaannya. Nah, sebagai wujud syukur kita atas kebaikan Tuhan Yesus, maka kita harus menerimanya dengan sukacita. Ya, menerimanya dengan sukacita tugas yang diberikan oleh Allah. Apa tugasnya? Yaitu untuk memelihara alam. Nah, apa sih pentingnya alam bagi manusia? Pada masyarakat tradisional, mereka membagi hutan itu menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu hutan yang boleh digarap atau hutan yang boleh diambil hasilnya.
Yang kedua, hutan yang boleh diambil hasilnya tetapi harus ditanam kembali atau melakukan reboisasi. Dan yang ketiga yaitu hutan larangan, di mana manusia sama sekali tidak boleh masuk ke dalam hutan tersebut, apalagi untuk memanfaatkan hasil hutannya. Nah, keseimbangan ekosistem dijaga dengan baik dalam tatanan masyarakat ini, sehingga pada saat ini hingga kini daerah ini masih hidup dengan sistem ini, ya kan? Nah, sayang sekali di masa kini kebutuhan manusia semakin besar seiring dengan bertambahnya kebutuhan manusia atau bertambah banyaknya jumlah pertumbuhan penduduk di Indonesia. Maka kebutuhan pangan di Indonesia atau di dunia sangat besar. Nah, dari mana bahan pangan itu didapatkan? Tentu saja dari alam, bukan? Nah, itulah berarti betapa pentingnya alam bagi kita manusia, ya kan? Namun manusia tidak peduli dengan alam yang sudah diberikan Allah kepada kita. Manusia semena-mena dengan alam. Manusia tidak mau tahu dengan keadaan alam. Itu diakibatkan apa? Itu diakibatkan oleh keserakahan manusia, ya kan? Mereka ingin lebih dari alam, ya kan? Inilah yang membuat kerusakan alam terjadi di daerah kita atau di sekitar kita. Selanjutnya di slide ini kita dapat melihat bagaimana contoh-contoh kerusakan alam, ya, dimana di gambar yang pertama ada gambar sungai, dimana sungai ini terlihat sangat kotor, ya, kotor, dimana diakibatkan oleh sampah yang bertumpuk dan hasil limbah industri. Yang kedua yaitu di sini terlihat gambar bahwa hutan gundul. Ya, ini akibat keserakahan manusia. Mereka tidak mau melakukan reboisasi atau penanaman kembali hutan yang sudah ditebang. Nah, apa akibat dari hutan gundul ini? Tentu saja banjir, tanah longsor, pokoknya terjadi bencana-bencana alam lainnya. Nah, selanjutnya bencana alam bisa kita lihat di daerah-daerah lain, ya. Salah satunya kita bisa lihat juga di TV, di mana sering kita lihat di berita bahwa kota Jakarta sering mengalami yang namanya banjir. Banjir ini diakibatkan oleh tidak adanya daerah resapan air, sehingga terjadilah banjir. Nah, hal ini ditambah lagi dengan manusia atau masyarakat sekitarnya yang suka membuang sampah sembarangan. Nah, ketinggian air akibat banjir ini bisa mencapai 50 cm atau sampai 20 meter. Akibat dari banjir tersebut, banyak rumah dan jalan yang tergenang. Selain itu, banjir juga dapat mengakibatkan korban jiwa dan dapat juga mengakibatkan kerugian materi yang cukup besar. Banyak juga kegiatan masyarakat sekitar yang menjadi lumpuh karena akses jalan yang terendam oleh banjir. Nah, peristiwa itu tidak hanya terjadi di Jakarta saja, tetapi juga di daerah lain, contohnya seperti di Bekasi, Tangerang, dan juga Banten, serta wilayah Indonesia lainnya. Nah, kerusakan alam ini sering akan terus terjadi terus-menerus kalau tidak ada kesadaran dari setiap kita sebagai manusia. Kita tidak ada merasa tanggung jawab. Nah, selanjutnya, untuk mengatasi itu semua, ada beberapa upaya yang dapat kita lakukan untuk dapat menyelamatkan alam dan lingkungan hidup. Yaitu cara yang pertama, yaitu melakukan penghematan energi. Contohnya penghematan energi bagaimana? Listrik. Nah, yang kedua, penanaman hutan kembali yang sudah ditebang, ya, atau dinamakan dengan reboisasi. Yang ketiga, yaitu memperluas daerah hutan lindung, ya. Hutan-hutan yang dilindungi hendaknya diperluas. Tujuannya supaya apa? Supaya tidak terjadinya banjir, ada resapan air. Nah, yang selanjutnya itu mengurangi pemakaian benda-benda yang tidak dapat dihancurkan atau yang tidak dapat didaur ulang. Contohnya apa? Contohnya plastik, ya kan, kita bisa mengurangi penggunaan plastik dalam kehidupan sehari-hari karena plastik tidak bisa didaur ulang kembali. Nah, yang selanjutnya itu mengurangi pestisida, ya kan, dimana pestisida ini dapat mengakibatkan pencemaran tanah dan juga pencemaran air.
Dan yang terakhir yaitu mendaur ulang sampah. Dengan mendaur ulang sampah dapat mengurangi jumlah sampah-sampah yang bertumpukan dan menghindari banjir. Nah, di slide selanjutnya, di sini ada contoh gambar alam yang terpelihara. Sungai yang bersih, hutan yang lestari dapat dipelihara dengan cara tidak dirusak dan tidak ditebang sembarangan, sehingga tidak menyebabkan terjadinya erosi. Nah, di dalam kitab Kejadian 2 ayat 15, Tuhan Allah berkata, Tuhan Allah menempatkan manusia di Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Manusia diberi tugas untuk memanfaatkan alam sekaligus memelihara alam. Nah, untuk itu kita sebagai remaja Kristen hendaklah kita bersama-sama menjaga dan melestarikan alam sekitar. Dengan cara bagaimana? Dengan cara membuang sampah pada tempatnya, ikut bergotong royong baik di sekolah maupun di lingkungan tempat tinggal kita, mengurangi penggunaan bahan-bahan yang tidak bisa didaur ulang. Dengan melakukan hal tersebut, kita sudah menanggapi bentuk kasih Allah dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, di sini ada lagi bentuk kegiatan aksi nyata yang bisa kita lakukan dalam rangka memelihara lingkungan alam. Yang pertama yaitu kerja bakti di lingkungan sekolah. Di sini bisa kamu lihat ya, gambarnya ada guru dan siswa yang sedang bergotong royong membersihkan lingkungan sekolah mereka. Yang kedua yaitu ada gambar kerja bakti menanam pohon, di mana ada sebuah komunitas atau sebuah organisasi sekolah mengadakan penanaman pohon kembali. Yang ketiga yaitu kampanye pemeliharaan alam. Nah, demikianlah pembahasan Ibu hari ini. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Ibu harapkan anak-anak Ibu semua dapat memahami apa yang Ibu sampaikan hari ini dan kamu semua mampu untuk menerapkannya di dalam kehidupan kita masing-masing. Selanjutnya, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, pada hari ini kami bersyukur buat kebaikan dan penyertaan-Mu kepada kami. Semoga apa yang sudah kami pelajari hari ini dapat berguna bagi kami dan Tuhan mampukan kami untuk dapat melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, ini yang menjadi doa kami. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke anak-anak Ibu, semuanya Shalom, Tuhan Yesus memberkati.